Hai guys, aku ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu serikan di Indonesia yang baru saja mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Prancis di bidang pendidikan. Hebatnya lagi guys, ini adalah penghargaan yang kedua kalinya yang beliau terima. Pertama kali adalah penghargaan Palm Academic Grade Chevalier atau piagam penghargaan tingkat prajurit. And then yang kedua adalah Palm Academic Grade Officier atau piagam penghargaan tingkat perwira di bidang pendidikan juga ya. Terus aku kenalin dulu, namanya Profesor Dr. Insinyur Jenny Buffett. Dia dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 16 Maret 1960. Setelah menyelesaikan pendidikannya di FTUI tahun 84, beliau mendapat beasiswa dari pemerintah Prancis untuk S3-nya. Nah, di videoku ini aku mau share dengan kalian gimana cara untuk study di Prancis atau menjadi dosen di Prancis. Bagaimana cara, maksudnya tuh kapan kalian harus apply, dan di mana kalian bisa mendapatkan info itu. So, ikutin terus video aku ya. Oh ya, aku juga mau minta maaf karena pada saat acara tersebut aku bikin kesalahan. Waktu aku bikin film, itu karena aku merasa grogi, aku mencet tombol yang harusnya nggak aku pencet. So, videoku tetap kerekam, cuman dicepetin gitu loh, tanpa aku sengaja ya guys ya. Itu karena aku grogi, itu pertama kalinya aku bikin video di depan publik. Dihadiri sekitar 700 orang guys, mahasiswa, keluarga, dan dosen. So, aku ngerasa tuh kayaknya semua orang ngeliatin aku dari ujung kaki sampai rambut, karena aku kan duduknya paling depan sama Mbak Jenny. And then pada saat Mbak Jenny kasih pidato, aku berdiri untuk bikin video. Aduh, rasanya bener-bener gimana ya, malu gitu loh ya. So, makanya aku salah pencet. So, makanya aku bikin video ini untuk nerangin kenapa ntar kalian akan lihat video yang dicepetin, karena itu benar-benar nggak aku sengaja sebenarnya. So, Mbak Jenny please, aku minta maaf sekali ya Mbak ya. Terus apalagi ya, terus jangan lupa ya kalau kalian suka nonton videoku, like and subscribe please. Aku mau coba sharing sesuatu yang bermanfaat. Kalau nggak hiburan ya tentang apa aja yang bermanfaat dalam hidup ini. Voilà, selamat menikmati video aku, semoga bermanfaat, and jangan lupa like and subscribe. Makasih, merci beaucoup, bye. Mbak Jenny bisa cerita nggak gimana ceritanya nih ya sampai Mbak Jenny bisa nyampe di Prancis? Untuk pergi ke Prancis, bisa lihat di kedutaan Prancis di Jakarta kapan ada pertandingan untuk bisa memperoleh beasiswa. Jadi itu tanggal-tanggalnya harus dipantau, dan setelah ada keluar, kalian harus membuat file yang diminta dan dikirim ke kedutaan besar Prancis untuk memperoleh beasiswa. Jadi diusahakan jangan terlambat, karena tidak akan ada lagi pembukaan untuk yang bagi kalian yang terlambat mengirimkan filenya. Jadi strict sekali. Setelah kita diumumkan hasilnya, kalau kita diterima kita memperoleh beasiswa, kalau tidak kita tunggu tahun depan tersebut. Itu saja. Maksud aku gimana ceritanya sampai Mbak Jenny itu nyantol di Prancis jadi dosen di sini? Itu kan Mbak Jenny dulu waktu di Indonesia dari FKUI ya? Dari FTUI. Terus setelah dari FTUI tahun berapa tuh Mbak tuh?
itu dari FTUI, itu saya keluaran metalurgi tahun 1984. Dan setelah itu langsung saya ikut formasi untuk bisa dikirim ke luar negeri sampai kita mengikuti ujiannya. Ujiannya juga ditambah dengan ujian psikologik, ujian keterampilan, dan kalau itu lulus kita bisa memilih negara apapun yang kita ingini. Jadi pada saat itu saya meminta di negara Perancis karena kakak ipar saya dari Perancis, baru pulang dari Perancis, jadi saya pergi ke Perancis untuk alasan itu, alasan pribadi. Sampai di Perancis saya sekolah S2 lagi, saya sekolah di DEA, jadi spesialisasi, dan langsung ke tingkat S3-nya, sehingga sampai selesai. Biasanya kita mulai di tingkat di tahun ketiga, kalau kita sedang melakukan S3 itu, biasanya kita akan disuruh mengajar. Dari situ saya tahu bahwa saya lebih senang mengajar dibanding meneliti, sehingga saya tahu saya mungkin dilahirkan untuk menjadi dosen, untuk menjadi guru. Sehingga setelah itu saya selesai sekolah di S3. Di sini saya S3-nya saya selesaikan dalam waktu 3 tahun. Dan setelah itu saya dapat pilihan untuk tinggal di tempat yang sama untuk menjadi dosen, karena kita sudah tahu programnya, sudah kerja selama 3 tahun. Jadi minta diterusin, sayangnya saya tidak mau dan saya langsung pulang ke Jakarta. Setelah di Jakarta saya mengikuti suami, setahun kemudian kita pergi lagi ke Perancis, pulang bukan pergi. Dari situ baru saya memikir bagaimana menjadi dosen, dan saya untuk menjadi dosen di Perancis sama saja, lihatlah tanggal ujian untuk menjadi dosen. Jadi tahun sekali itu ada ujian negara, kita mengikuti ujian negara, dites macam-macam sampai terpilih. Begitu terpilih, langsung kita disuruh kerja selama 2 tahun, menjadi magang selama 2 tahun di satu tempat. Jadi kita tidak bisa memilih di mana kita mau, itu tergantung dari pos, maksudnya dari pekerjaan, di mana sih masih kekurangan di mana sih masih kekurangan di mana sih masih kekurangan dosen-dosen itu, baru itu bisa baru kita pergi ke sana setelah kita tahu bahwa yang kurang dosen itu di kota ini, untuk tahun kapan, untuk bulan kapan kita mulai bekerja, itu saja. Jadi kita tidak memilih, gambling. Ini adalah untuk servis ke luar negeri. Jadi mahasiswa di Prancis diwajibkan pergi ke luar negeri dengan cara pertukaran, Erasmus, dan beasiswa dan sebagainya. Diharuskan. Itu tahun keberapa biasanya, Mbak? Tahun ketiga. Tahun ketiga? Ya. Oke, video itu. Ya. Kamu bisa kesini lihat. Tempat tunggu. Murid-murid bisa menunggu di situ. Ini tempat penyiksaan, ujian. Di sini untuk ujian. Ya, di sini kalau untuk ujian itu yang menjaga adalah tentara-tentara. Jadi bukan dosen-dosen. Jadi ya betul. Jadi tentara-tentara itu bekerja di sini atas tergantung dari jenis ujiannya. Jadi mereka sama sekali tidak boleh nyontek, karena tentara itu orangnya ketat. Jadinya tidak ada yang berani menyontek. Hari ini tidak ada ujian. Jadi ini kelasnya. Jadi di sini untuk sebesar ini kelasnya itu yang menjaga ada 2 orang. Jadi jangan coba-coba, karena kalau kalian menyontek, kalau mereka menyontek itu masuk tribunal, masuk pengadilan dan belum tentu bisa meneruskan sekolah. Saya kecil tapi cabai rawit. Pedas dong, Mbak. Iya, di sini ada juga tempat di mana kita bisa makan. Kalau bawa bekal dari luar, bisa manasin kitchenette.
bisa manasin, Ada microwave. microwave. Mahasiswa mau bawa lunchbox gitu ya. Oke, Mau ya. bawa nasi kuning atau nasi goreng gitu ya. Ya. Hari ini kita beruntung karena tidak ada kuliah, jadi saya bisa menunjukkan Mbak Novi untuk memperkenalkan sekolah kami. Siapa tahu Anda ingin ke Perancis, dan sekolah di Perancis publik itu murah, yang mahal tuh kehidupannya, biaya hidupnya. Biasanya murid-murid itu tidak sempat makan, jadi mereka cuma minum atau beli kue, coklat. Kasihan karena mereka tidak punya waktu. Di sini sekolahnya dari jam 8 pagi sampai jam 12.10, mulai lagi jam 13 sore sampai jam 7 malam. Ini amfiteater. Kalau misalnya amfiteater itu adalah aula. Kalau mahasiswanya lebih dari 30. Biasanya di aula ini kita memberi kuliah, tapi di kelas kecil yang tadi kita lihat tadi itu untuk pekerjaan exercise. Jadi dibagi lagi 2. Jadi satu kelas maksimum 70 orang. Jadi kalau di sini kita katakan kuliah di aula itu kuliah teori, begitu kita selesai kita masuk ke kelas yang kecil-kecil untuk mempraktikkan exercise yang baru kita pelajari dalam bentuk study case. Sekarang kita akan lihat laboratoriumnya ya Mbak ya. Guys, kita akan melihat robot-robot bikinan insinyur di sini. Harus pakai baju. Laboratoriumnya kami mekanik, bidang mekanik. Seperti tadi saya bilang, di ENIT itu ada 3 bagian: mekanik, bâtiment, artinya bâtiment itu seperti sipil ya, insinyur sipil. Lalu yang satunya lagi génie mekanik, génie industriel, génie industriel. Ini untuk memotong, untuk membuat bahan-bahan. Ini robot. Jadi robot itu semuanya. Robot itu adalah yang mendesain. Di sana harus dibikin program untuk membuat pieces untuk aeronautik. Berikutnya juga sama saja dengan prinsip. Ini seperti pintu pesawat, Mbak. Betul, tapi di dalamnya itu adalah isinya itu adalah kita usine. Artinya usine itu untuk usine itu apa ya? Untuk untuk memforming bahan untuk menjadi pieces yang tertentu dalam bentuk yang tertentu. Itu robot juga, dengan cara robot kita bisa membuat pieces tanpa harus kita melakukan dengan tangan sendiri. Jadi semuanya itu otomatis. Semuanya di sini adalah alat-alat untuk supaya kita bisa uzin, maksudnya uzin itu mendeformasi, cutting bahan-bahan metalik di sini dengan cara mengebor, dan semuanya itu berkat bantuan dari OFM, jadi otomatis, dibantu oleh ordinateur, dibantu oleh komputer. Jadi kita membuat pieces dengan bantuan program ordinateur, program komputer. Ini semua murid-murid melakukan dan harus bisa membuat pieces dengan sistem otomatis. Ya, yang mengatur sebetulnya kita juga, dan kita membuat program supaya robot itu mengikuti perintah kita secara logiciel, secara otomatis, secara komputer. Untuk cutting di sini semi manual, jadi menarik juga untuk menunjukkan ke murid-murid bahwa kita pun bisa cutting tanpa dibantu komputer. Dan ini penting sekali karena kadang-kadang bahan itu berbeda-beda. Jadi
jadi semi, maksudnya ada bantuan secara komputernya, tapi secara garis besar tetap mahasiswa kita harus pula mengontrol dan mampu untuk mendesain sampai pembuatan material itu sendiri. Selain belajar, juga kita memberi tempat untuk murid-murid supaya mereka bisa bereksprime kebutuhan mereka, seperti bagaimana mereka bisa ikut klub-klub, kegiatan-kegiatan intern di sekolah, klub informatik, klub main surf, terus klub main ski, klub main sepeda juga, atau klub yang namanya naik mobil untuk berpartisipasi untuk mengikuti acara rally di Prancis atau di internasional. Jadi kita memberi mereka wadah, ya. Ini wadahnya, no. Wadah di mana ini tempat untuk bicara. Tempat ini adalah tempat di mana mereka bisa bekerja untuk membuat proyek mereka, bikin mereka. Bonjour. Merci. Oui, on va aller voir à Thun. Oui. Di sini adalah tempat-tempat di mana kita bisa berkumpul di luar mata pelajaran, karena kita juga banyak murid-murid internasional dari negara lain, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk saling berkumpul, membuat proyek, berkumpul untuk minum, untuk rame-rame main bola, dan itu asrama, seperti asrama kegiatan informatik. Jadi mereka ini grup yang senang dengan informatik, diberi tempat supaya mereka bisa membuat, contohnya ini tempat untuk bikin surf, planche surf. Jadi sekolah itu asrama mahasiswa yang keluarganya dianggap miskin. Jadi bukan untuk semua orang. Mereka memperoleh beasiswa. Yang namanya itu bukannya karena pintar. Bukan, di sini bukan pintar. Di sini itu yang dilihat apakah kamu kaya, apa orang tua kalian kaya apa tidak. Jadi kaya di sini dianggap kaya tuh kalau gaji keluarganya di atas gaji minimum, itu tidak dibantu. Kalau di bawah ya. Beasiswa di sini bukan berarti pintar, tapi bisa juga karena miskin. Ya, terutama bukan di sini tidak ada beasiswa untuk yang orang pintar. Jadi di sini orang yang dibantu itu bukan karena dia pintar, tapi karena dia keluarganya dianggap tidak mampu. Jadi keluarganya status sosial, bukan status intelektual. So guys, aku akhiri dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa like and Subscribe. voila, like and subscribe. See you soon. Bye.